Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim. Idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala ta'ala aidan inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sadaqallah sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat bait beserta keluarga yang saya hormati, juga para saya yang saya hormati, juga para sesepuh, para orang tua, para kita yang saya hormati. Tentunya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya alhamdulillah atas izin dan ridhonya kita bisa bersama-sama silaturahim dalam rangka kegiatan rutin, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya yang namanya kita mencari ilmu Allah ini adalah fardu, kewajiban bagi kita, minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan sampai ke liang kubur. Jadi tidak ada batasnya. Bahkan semakin kita terus haus dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan buka pemahaman kepada kita. Bahkan dalam suatu riwayat, idza ahabballahu 'abdan khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah berkehendak memberikan suatu kebaikan kepada hambanya, akan diberikan pemahaman atas agamanya. Maka dengan paham agama, lalu kita mau amal agama, maka insya Allah kita akan senantiasa dimuliakan dengan aspek kita mengamalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaat dari beliau. Jasa beliau begitu besar. Beliau mengajak kita semua agar kita memperoleh kesuksesan dunia akhirat. Kita tidak mau menjadi orang hanya sukses dunia saja tapi rugi akhirat. Kita nggak mau juga susah dunia, ya kan, susah akhirat kita nggak mau. Tapi kita pengen bagaimana sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, dunia akhirat dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar. Ini berjalannya waktu. Malam ini malam tanggal 1 Rajab, ya, nggak terasa berarti Rajab Sya'ban 2 bulan lagi kita. Ya mudah-mudahan pada panjang umur semua, amin. Amin. Bisa puasa dengan baik, ya, dengan ya mengisi amalia Ramadan nanti dengan amal-amal yang tentunya berkualitas dan yang membawa kesuksesan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal. Jamaah rahimakumullah. Di bulan Rajab ini ada beberapa keistimewaan di dalamnya. Kenapa Rajab mulia? Karena ada peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan kepada Muhammad, mukjizatnya sangat luar biasa. Bahkan mukjizat para nabi dan rasulnya Allah terdahulu itu dimiliki ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, yang jelas-jelas nyata adalah Al-Qur'an. Ini mukjizat. Ya, jadi mukjizat yang agung itu usahakan kudu ada di rumah kita, Pak. Jadi jangan sampai mohon maaf rumahnya bagus kagak ada Al-Qur'an. Ya kan, saya pernah tuh begitu. Saya diundang ya sama jamaah syukuran rumah, gede banget banget rumahnya. Kata saya, boleh nggak pinjam Al-Quran, mau baca Quran itu? Aduh mohon maaf ya Pak Ustaz, belum ada, saya belum beli gitu. Iya, Allahu Akbar ya.
Iya, Al-Quran yang harganya 100.000, 150, Pak. Itu mukjizat kudu ada di rumah kita. Supaya rumah kita ini berkah. Bahkan sunnah jamaah rahimakumullah, di tembok kita nih usahain ada kaligrafi Al-Quran. Jadi tamu datang gitu kan, ada kaligrafi ayat kursi gitu kan, sambil nunggu kopi kan baca ayat kursi dulu. Tuh begitu, ada sholawat nariyah. Bagusnya begitu. Ya, terus lagi kata ulama, di rumah kita, mohon maaf ya rahimakumullah, silakan pajang foto orang tua kita. Ngalap barokah dari orang tua kita, Pak. Jangan kita orang tua agak ada. Ya, yang bagus mah ada orang tua, ada ayah, ada bunda gitu kan. Ustaz, udah lama gitu kan, belum zamannya belum ada foto, gimana? Ya, berarti mirip kita deh gitu ya. Mirip kita gitu. Jadi jemaah rahimakumullah, kalau ada kita simpan, ya kan, orang tua kita dibesarin tuh fotonya supaya buat kenangan. Jadi kalau ingat orang tua langsung Al-Fatihah, langsung kita kirim doa. Jadi tabarukan dari foto orang tua kita pertama. Lalu foto kita juga perlu, gitu Pak. Jadi dompet, mohon maaf, dompet kita nih kalau bisa ada foto bini kita, Pak. Ya jangan orang lain, gitu. Ya itu mah foto selebritis ada di situ, Pak. Lagi giliran istri kita nggak ada. Tapi ada foto Bung Karno. Bung Karno, Bung Hatta mewakili gitu ya. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagusnya rumah kita silakan pajang foto kita sama istri kita, sama keluarga besar kita. Lalu kata ulama, usahakan kalau kita punya guru, pajang guru kita. Jadi kalau kita pernah ngaji gitu kan sama guru gitu kan, Bapak, Mama, di rumah ada foto saya nggak, Pak? Ustaz Ali Yusuf ada. Ya. Jadi orang yang mau itu bagus itu. Kalau memang kita gitu kan kebetulan ada foto guru-guru kita, pajang. Ya itu tabarukan. Terutama kalau kita pernah ngaji di pesantren, ya kita kudu bangga sama guru kita. Karena sebab kita seperti ini, mohon maaf jemaah rahimakumullah, asbab keikhlasan doa guru-guru kita supaya kita dapat ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mukjizatnya Nabi Muhammad pertama adalah Al-Qur'an, lalu yang kedua adalah mukjizatnya adalah perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara keistimewaan bulan Rajab ada peristiwa itu. Diawali dalam surah Al-Isra itu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Allah, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Perjalanannya malam, Pak. Jadi orang pada tidur sepi. Baru Nabi berangkat mengendarai yang namanya buruk. Minal Masjidil Haram, karena emang Nabi Muhammad tinggalnya di Masjidil Haram dari kecil, Pak. Beliau itu rumahnya, mohon maaf, di sebelah kanan itu, Pak. Di sebelah kanan menuju Baqi. Itu ada cat hijau yang sekarang jadi perpustakaan. Itu rumahnya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sering berangkat ke Masjidil Haram jemaah rahimakumullah. Dari masa kanak-kanak remaja beliau itu menjadi orang yang selalu berada di Masjidil Haram. Makanya perintah sebelum sholat 5 waktu itu sholat tahajud. Jadi beliau sering ke Masjidil Haram. Jemaah rahimakumullah, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kenapa memperjalankan Nabi Muhammad dari masjid ke masjid? Ada apa itu? Ternyata masjid itu adalah tempat, di situ banyak berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya diawali bagaimana kita masuk masjid itu, Allah maghfirli dunubi waftahli abwaba rahmati. Jadi kita berharap bagaimana masuknya kita ke rumah Allah dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana kita keluar dari masjid juga memperoleh fadlik, keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah dapat rahmatnya Allah, keutamaan dari Allah, berarti di situ ada kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala. Berangkatlah Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kenapa ke Masjidil Aqsa? Karena di situ adalah masjid tempatnya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala terdahulu. Apa tujuannya?
Nabi kita Muhammad SAW di Isra dan di Mi'rajkan adalah bagaimana supaya memperoleh perintah yang namanya sholat 5 waktu sehari semalam. Ya rahimakumullah, ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi Muhammad SAW dengan perjalanan hanya setengah malam. Menurut riwayat itu ba'da Isya, Pak. Ba'da Isya sebelum subuh udah ada di tempat rumahnya. Coba berapa jam itu? Padahal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kalau mengendarai unta itu 40 hari 40 malam, Pak. Lama, sebulan lebih. Tapi cukup memakan waktu setengah malam. Allah yang berangkatkan Nabi Muhammad dengan kendaraan yang namanya buruk. Kendaraan buruk itu dari surganya Allah, Pak. Jadi nanti orang-orang yang ada dalam surganya Allah itu diizinkan oleh Allah bisa mengendarai kendaraan surga yang namanya buruk yang pernah dialami oleh baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimuliakan oleh Allah SWT. Lalu apalagi ya mukjizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang masyhur. Di antaranya adalah bisa membelah bulan, Pak. Ditantang oleh Abu Jahal, wahai Muhammad, tunjukkan kalau engkau seorang nabi dan rasulnya Allah, bisakah kau memanggil bulan, mengambil bulan lalu kau belah bulan itu? Atas izin Allah, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bulan nurut, Pak. Jemaah rahimakumullah, mendekat dan dibelah oleh Nabi kita Muhammad SAW. Setelah membelah jadi 2, dikembalikan lagi ke asalnya. Makanya menurut penelitian ilmiah, ilmuwan gitu, itu benar, Pak, ada bekas belahan bulan itu. Itu mukjizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus lagi yang keempat mukjizat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi dalam kondisi peperangan, di saat itu adalah perang Khandaq. Nabi dalam kondisi kesulitan karena memang perlengkapan peralatan makanan minuman kurang. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi memanggil itu seorang sahabat ya untuk mengambil mangkok, lalu Nabi mencelupkan itu tangannya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahimakumullah, itu dari jari-jarinya mengeluarkan air yang luar biasa sehingga bisa buat minum dan buat ambil wudhu. Segitu banyaknya ratusan jemaah rahimakumullah, itu keluar air dengan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat yang Allah perlihatkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu berikutnya mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di antaranya kalau Bapak nanti di suatu tempat, di situ ada mengambil mikot di Zahrona, Pak. Yang ngambil mikot di Zahrona, di situ ada sumur Gharqad namanya. Itu sumur jemaah rahimakumullah sekarang ditutup, Pak. Kalau zaman dulu kenapa ramai jemaah rahimakumullah? Karena banyak orang ambil tabarukan. Itu sumur Gharqad itu jemaah rahimakumullah enggak jauh emang dari pantai, sehingga asin. Itu sumur itu asin. Tapi mohon maaf jemaah rahimakumullah, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, asbab syariatnya meludahi sumur itu. Atas izin Allah itu jadi tawar jemaah rahimakumullah. Dan konon menurut riwayat itu air jadi obat. Bermacam-macam penyakit apapun kalau minum air, asbab yang tadi mukjizatnya Nabi Muhammad disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini pun air itu masih nyumber, Pak. Masih fungsi, itu dialirkan ke masjid di Zahrona itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat berikutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau berangkatnya rahimakumullah, itu selalu diikuti oleh awan. Maka sahabat Abu Bakar rahimakumullah bingung, kok setiap aku ngikutin engkau ya Rasulullah, aku tidak pernah merasakan kepanasan, kok selalu sejuk, selalu adem, kenapa enggak ada ya cahaya matahari? Apa kata baginda Nabi kita Muhammad SAW? Wahai Abu Bakar, kalau seandainya aku berjalan lalu matahari langsung mengenai tubuhku, maka matahari tidak akan mampu daripada cahayanya yang menahan cahaya dari tubuhku ini. Pasti akan hancur itu matahari dengan cahaya tubuhnya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Karena dalam satu riwayat cahaya Nabi Muhammad itu adalah setengah cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semua nih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu asalnya ada dari nur cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bahkan menurut satu riwayat rahimakumullah, orang-orang soleh, para wali, ya, para ulama itu diantaranya adalah mendapatkan percikan cahayanya Nabi kita Muhammad SAW. Ya rahimakumullah. Bahkan dalam suatu ya keterangan kitab itu ada seorang ulama, Imam Syahrawi, beliau menjelaskan masjid-masjid di muka bumi ini jamaah rahimakumullah, yang ada di muka bumi ini, ketika Nabi kita Muhammad SAW beliau wafat lalu dimandikan, Nabi minta dari 7 sumur, di antaranya sumur Gharqa tadi. Jamaah rahimakumullah, ketika dimandikan itu air, mohon maaf, tidak ada yang jatuh kecuali terbawa oleh angin. Dan dibawalah semua ya bekas mandinya baginda Nabi Muhammad SAW, maka dibawalah ke atas, lalu jatuhlah di muka bumi ini. Maka setiap tetesan dari bekas mandinya Nabi Muhammad akan jadi Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid di muka bumi ini adalah tetesan daripada air di bekas mandinya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya setiap masjid ada cahaya ya. Setiap masjid itu ada kaitan dengan Masjid Nabawi, dengan Masjidil Haram. Itu masih ada kaitan karena ada cahaya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya katakan tadi, kalau hidup kita pengen berkah, jangan pernah jauh dengan rumah Allah SWT, karena di situ adalah tempat yang disukai oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Berikutnya jamaah rahimakumullah, mukjizat Nabi kita Muhammad SAW. Suatu ketika jamaah rahimakumullah, Nabi ini nggak makan beberapa hari. Nabi datang ke seorang sahabat, ya sahabat, apakah ada makanan di rumah? Ada. Ya, boleh ya Rasul, nanti saya masak dulu. Jadi orang Makkah itu jamaah rahimakumullah, kalau ada tamu memotong kambing muda. Jadi sunnah Pak. Ya, jadi Bapak kalau ada tamu nih nyari kambing muda. Iya sunnah. Iya, nanti kasih tahu saya Pak, biar saya main. Begitu. Jangan kambing yang udah usia 2 tahun lebih, jangan alot. Ya, yang muda tuh yang enak kata Nabi, dan mengandung obat. Jadi Nabi jemaah orang-orang Makkah tradisinya kalau ada tamu itu diberikan hidangan, diantaranya kambing muda. Maka kata sahabat tadi, ya entah Rasul, ada, nanti saya potong kambing muda. Tapi ini kayaknya nggak banyak ya Rasul, hanya beberapa orang. Jangan banyak-banyak ya yang kesini. Jemaah rahimakumullah, romanya Rasulullah jemaah kesana nih, itu ngundang orang yang rahimakumullah tuh banyak Pak. Iya lah, ibaratnya kalau kambing gitu kan, kambing masih kecil Pak, ya paling berapa orang gitu kan. Tapi karena memang didoain oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu beberapa orang pun bisa tercukupkan dengan doanya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Makanya itulah pentingnya Pak Ustaz, ngalap barokah doa dari Ustaz itu begitu tuh. Ya, jadi sebelum kita makan bakso, belum kan baksonya belum? Iya. Silakan Pak Ustaz doa dulu, gitu maksudnya, biar cukup tuh baksonya, biar cukup makanannya gitu, didoain sama Ustaz gitu. Begitu. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukjizat Nabi kita Muhammad SAW diantaranya adalah kalau berjalan di malam hari itu wajahnya bercahaya Pak. Terang banget. Suatu ketika mohon maaf, ada seorang sahabat, ya Rasul, aku ini kan ditugaskan dakwah olehmu untuk berangkat di malam hari. Aku nggak punya peralatan ya, cahaya itu. Maka kata Nabi, ambil kayu. Kayunya diambil oleh sahabat tadi, didoain oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka kayu yang dibawa oleh sahabat tadi, setiap berangkat kemana ada cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, berkat doa baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga diantaranya ada mukjizat bagaimana sahabat Abu Bakar ketika menemani Nabi Muhammad di gua, tersengat oleh kalajengking sampai membengkak jemaah rahimakumullah. Nabi cukup angkat tangan dan ludahin. Nah, ludahin gitu ya. Sembuh Pak, langsung kempes Pak. Makanya orang tua kita ngikutin tuh. Ya, kalau anak kita dulu kan belum ada betadine ya. Belum ada obat merah ya. Anak jatuh nih Pak, baret-baret darah. Tuh. Sehat Pak, zaman dulu. Nah zaman sekarang nggak laku antirin, nggak laku ada betadine saya ingat. Iya, zaman dulu saya ngerasain Pak, naik sepeda jatuh, emak saya langsung bismillah, besok kering Pak. Tuh doanya orang tua mustajab banget.
Itu tabarukan dari cerita baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah. Dan itu diikuti juga oleh ulama. Kalau bekasnya ustaz, mohon maaf. Bekasnya ulama, bekasnya kiai, bekasnya ajengan, mohon maaf, ini ada berkahnya. Makanya saya mah kalau ada yang minta, Pak, saya kasih, Pak. Saya kasih. Mohon Pak Ustaz jangan dibawa ya airnya buat anak saya kasih, Pak. Saya kasih. Makanya karena saya dulu begitu. Saya dulu kalau ngaji dibawa sama bapak saya. Kebetulan beliau kan guru juga sama bapak saya, Majlis Salim. Jadi kalau ada temannya Ustaz, tolong doain buat anak saya. Masya Allah, Pak, barokahnya alhamdulillah. Saya nggak nyangka jemaah rahimakumullah, maaf gitu kan bisa ngomong, ya kan bisa jadi ustaz. Kenapa? Doanya guru-guru dulu, kiai-kiai dulu, ustaz-ustaz yang dulu, yang ikhlas, yang fatihain kita nih gitu kan, dari orang yang minta supaya anaknya soleh dan soleha, itu bisa jadi tidak menutup kemungkinan doanya mustajab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Berikutnya ini kalau cerita masalah mukjizat banyak banget Pak, ratusan gitu ya. Iya, kayaknya sampai jam 10 Pak Ustaz. Iya. Jadi ini baru 15 ya. Nah, saya 5 lagi saya tambah ini mukjizat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ditantang oleh Abu Jahal, "Muhammad, ono gunung di atas seberang laut, bisa enggak engkau panggil supaya gunung itu ke sini seperti layaknya perahu?" Nabi minta sama Allah, enggak ada yang susah bagi Allah untuk mendatangkan makhluknya atas izin Allah, atas kudrat dan iradatnya Allah. Maka Nabi manggil gunung, ya Jalla Ta'ala, "Wahai gunung, sini." Itu gunung Pak kayak kapal laut Pak, deketin baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperlihatkan, "Wahai Abu Jahal, Abu Lahab, lihat." Itu sudah tampak mujizat dari Allah SWT. Sesampainya di hadapan Nabi Muhammad, sudah dilihat oleh Abu Jahal. Lalu selesai dikembalikan lagi Pak ke sono, ngeluyur lagi. Ngeluyur bahasa apa nih Pak? Ngeluyur Jepang ya, ngeluyur. Iya, berangkat lagi jemaah rahimakumullah. Apa yang terjadi? Mohon maaf, orang kalau emang gak dipilih dapat hidayah, Abu Jahal tetap aja gak iman sama Allah. Segitu nyatanya Pak, gak iman sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi ditantang lagi, jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. "Wahai Muhammad, kalau kau benar-benar seorang nabi dan rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala." Wah, banyak sekali hadir jemaah rahimakumullah. Nabi tetap ngikutin apa maunya Abu Jahal, Abu Lahab. Aku ikutin. Tetap aja jemaah rahimakumullah, berulang-ulang ayat Allah Subhanahu Wa Taala ditunjukkan ya kepada orang-orang kafir, tapi tetap dia tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum adzabun. Jelas ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mata batinnya ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jemaah rahimakumullah, mohon maaf. Masalah hidayah ini Masya Allah mahal Pak. Hidayah ini mahal. Banyak orang yang sampai menghadap Allah, dia tidak dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita alhamdulillah jemaah rahimakumullah nikmat dari masa kanak-kanak, remaja, dewasa, tua. Kan kita nih fasenya kan sampai 5 Pak, fase di kita nih. Kita nih di posisi mana hadirin? Balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua Pak. Kita nih udah tua Pak, udah mentok, kemana kita? Balik lagi gitu, ya kan? Nggak bisa balik lagi ke dewasa, nggak bisa ke remaja, nggak bisa ke anak-anak, nggak bisa. Kita udah memang sunatullahnya berjalannya waktu, sudah jadi orang tua. Sepantasnya sudah waktunya di masa tua kita ini untuk banyak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di bulan Rajab ini jamaah rahimakumullah, ada anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perbanyak mohon ampun kepada Allah. Di antaranya ada zikir yang dianjurkan oleh para alim ulama, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ini dibaca pagi petang 70. Maka orang yang membaca doa ini insyaallah dia akan diberikan keistimewaan, di antaranya diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Lalu amalan apa lagi di bulan Rajab ini? Kalau memang kita suka puasa, lakukan saum sunnah di bulan ini, minimal Senin Kemisnya, syukur-syukur yaumil bidnya. Itu amalan di bulan Rajab ini.
Berikutnya amalan di bulan Rajab, jangan pernah lupa jamaah rahimakumullah, minta kepada Allah doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini doa dibaca ini sampai ketemu bulan Ramadan, yaitu sampai Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahi aku di bulan Rajab. Begitupun wa Sya'ban, berkahi di bulan Sya'ban. Wa balighna, ya Allah sampaikan aku ketemu dengan Ramadan. Karena kita enggak tahu jamaah rahimakumullah, jangankan kita nunggu 1 bulan, jangankan kita nunggu 1 minggu, jangankan kita nunggu 1 hari, 1 jam ke depan pun kita enggak tahu apakah ada kesempatan hidup ataupun tidak. Mudah-mudahan kita pada panjang umur, amin. Amin. Pada sehat lahir batin, amin. Amin. Yang malam ini pada kurang sehat, semoga insya Allah pulang ngaji pada sehat. Amin. Yang malam ini dompetnya kosong, mudah-mudahan pulang insya Allah ada isinya. Langsung ke ATM gesek hadirin. Amin ya rabbal alamin. Jangan pernah lupa doakan pula anak keturunan kita. Orang yang baik adalah orang yang tidak pernah pelit mendoakan orang lain. Sebelum orang lain kita doakan, terutama istri kita, anak-anak kita dan keturunan kita. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT.